Ketemu lagi dengan saya, Santika Warman, Editor-in-Chief of Her World Indonesia, di acara Ngobrol bareng Her World. Kali ini kami akan mengundang tamu yang sangat-sangat spesial, sahabat saya, The Beauty Guru, yaitu Mbak Afi Assegaf, yang akan ngobrol soal skincare, fakta dan mitosnya, juga bersama kali ini kolaborasi dengan Clé de Peau Beauté. Hai Mbak Halo, Afi, halo, Mbak cantik Shantika. banget. Apa kabar? Iya, Apa tadi saya kabar? ya baik-baik. Tadi saya udah kasih tahu juga untuk yang join. Yes. Kali ini ngobrol bareng Her World bersama saya, Santika Warman, Editor-in-Chief of Her World Indonesia, dan Mbak Afi Assegaf, The Beauty Guru. Kita semua kenal Mbak Afi adalah gurunya kecantikan. Juga dengan Clé de Peau Indonesia, kali Yes. ini kita kerjasama akan ngomongin soal fakta dan mitos mengenai skincare. Skincare, iya. Looking good Mbak, rambutnya panjang sekarang. Iya, udah lama gak ke salon soalnya, Mbak. Udah lama nggak ke salon ya. Sehat-sehat ya semoga Iya, ya Mbak. sehat-sehat. Mbak Shantika Oke, juga kan? sehat-sehat. Seger selalu ya Mbak Afi. Mm-mm. Oke, kita mungkin akan mulai ya sebelum masuk ke topiknya yaitu mitos dan fakta seputar skincare. Saya akan tanya-tanya dulu nih Mbak Afi tentang latar belakangnya Mbak Afi. Kenapa sih dulu suka banget sama skincare? Apa yang membuat Mbak Afi itu sangat into skincare banget gitu? Jadi sebenarnya kalau aku itu ketertarikannya di bidang beauty, itu dari Mhm. SMP, SMA gitu deh, Mbak Oh, Shantika. Cuma, sejak mm-mm, remaja ya? sejak remaja. Cuma kan kalau dulu karena emang nggak terlalu banyak concern di masalah kulit, jadi emang sukanya kayak biasa lah ya makeup gitu kan. Mhm, mhm. Terus begitu udah masuk ke usia 30 tahun ke atas, aku baru Mhm. menyadari kalau misalnya kulitku tuh udah jauh berubah dibandingkan waktu masih remaja dan 20-an. Kalau dulu tuh sama sekali nggak rewel, nggak ada masalah. Kalau sekarang Mhm. udah mulai tuh muncul masalah-masalah. Barulah di situ aku kayak Mhm. mulai lebih ngulik ke skincare Mhm. dan menemukan kayak ini dunia yang sangat-sangat menarik. Dan kebetulan memang aku kan kerjanya dari dulu Oke. emang di bidang beauty ya, Mbak. Ya, ya, Jadi ya. memang makin menyelami itu makin seru. Dan waktu itu Mhm. aku mulai memutuskan untuk kayak sharing banyak tentang skincare itu sekitar tahun Mhm. 2000 di YouTube ya waktu itu tuh tahun Mhm. 2016 dan waktu itu memang belum Udah ada. 4 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu di YouTube itu kebanyakan channel yang beauty ngomonginnya makeup gitu kan, masih sedikit Mhm. banget yang ngomongin Mhm. tentang skincare, terutama untuk Indonesia Mhm. ya, untuk Ya. para pencinta beauty di Indonesia. Jadi aku pikir coba deh Mhm. kita bikin kontennya. Waktu itu aku masih di Female Daily, coba kita bikin Mhm. kontennya. Ternyata Mhm. memang kebutuhan itu ada karena memang banyak Ya, yang memang pingin cari tahu ya. informasi. Betul. Gitu. Terus yang saya tahu dari postingnya Mbak Afi itu sebenarnya kulitnya Mbak Afi itu kan sensitif ya. Dan Mm-mm. mulai suka dengan produk skincare itu karena timbul masalah kulit gitu. Gak takut Mm-mm. ya Mbak nyoba-nyoba segitu banyak eh, produk gitu? Iya, jadi sebenarnya iya betul sensitif dan reaktif, tapi aku Mhm. itu juga udah sangat kenal sih Mbak Shantika sama kulit aku karena Mhm. journey-nya tuh panjang ya dari yang Hmm. mulai bermasalah kulitnya sampai akhirnya Mhm. nemu nih kira-kira yang paling bagus tuh diapain kulit aku pakai apa itu tuh journey-nya panjang dan Mhm. di situ tuh aku menemukan kayak kenal banget sama diri aku sendiri sama kulit aku sendiri jadi kayak Mhm. yang bikin reaktif tuh apa sensitifnya sama kandungan kayak gimana produk seperti apa yang cocok gitu jadi sebenarnya waktu proses nerima atau maksudnya setuju untuk nyobain produk itu aku juga udah memfilter dulu sebelumnya jadi lihat Oke. dari jenis produknya dari jenis kandungannya itu aku biasanya udah punya gambaran bahwa nih kayaknya aku nggak Jadi cocok nih kalau kira-kira yang cocok atau enggak gitu ya? iya heeh. Terus Jadi kalau pernah nggak misalnya waktu nyoba mm-mm, terus timbul masalah kulit? Pernah nggak? pernah Pernah. Terus apa tentunya yang pernah. dilakukan kalau kayak gitu? Soalnya kan
kita punya gambaran aja ya secara guidelines bahwa kayaknya aku nggak cocok sama kandungan ini, nggak cocok sama kandungan ini, atau cocoknya sama kandungan ini. Tapi at the end of the day tetap harus kita cobain juga untuk benar-benar tahu cocok atau enggaknya. Nah, kadang-kadang ada yang miss juga tuh gitu. Dan ya udah kalau kayak gitu sih biasanya karena again aku udah kenal banget sama kulit, aku tahu bahwa ini tuh ini reaksi nggak cocok, aku langsung stop pemakaian dan langsung cari produk-produk yang udah aman lah gitu untuk kulit aku. Jadi langsung ganti gitu ya. Terus berapa lama sih kita stop. tuh tahu sebuah produk kecantikan itu cocok atau enggak di kulit kita? Kalau misalnya kita tuh punya reaksi yang negatif gitu ya, itu sebenarnya sih biasanya langsung kelihatan sih Mbak Shantika gitu. Jadi biasanya tuh the next few days ada reaksi misalnya beruntusan, ya kan muncul jerawat di spot-spot yang biasanya nggak pernah jerawatan gitu. Kalau di kulit aku biasanya efeknya itu jadi merah, terus perih, itu juga biasanya langsung gitu. Jadi biasanya kayak dalam 1-2 hari itu udah bisa kelihatan gitu sih. Berarti udah nggak usah nunggu sampai 1 minggu gitu ya. Kadang-kadang kita suka nunggu produknya kerja dulu gitu, baru kita memutuskan bahwa ini nggak cocok gitu. Iya, ya mungkin maksimal seminggu lah gitu ya. Maksimal seminggu, gitu. Dan biasanya kita bisa kenal kok tanda-tandanya mana yang emang ini reaksi wajar dari produknya. Kayak ada beberapa produk, misalnya produk exfoliating itu kan dia kadang-kadang ada sedikit bikin kulit kemerahan, sedikit gatel gitu. Tapi ada yang emang kita pasti tahu rasanya kayak ini tuh kayak rasa kebakar misalnya, itu udah pasti nggak cocok gitu. Oke, Mbak Afi. Kita mungkin sudah bisa masuk ke topik nih sekarang ya. Fakta dan mitos mengenai skincare. Ini banyak banget sekarang tuh mitos-mitos yang kita nggak tahu kebenarannya gitu. Kita kadang-kadang menganggap mitos itu sebagai fakta justru. Mungkin kita masuk ke topik mengenai fakta dan mitos ini melalui subjudulnya anti-aging dulu nih. Karena sebenarnya kita semua tuh takut gitu ya kalau cepet tua dan lain-lain gitu. Nah, aku mau masuk ke topik anti-aging kali ini. Benar nggak sih kalau produk anti-aging itu baru dipakai ketika kita sudah melihat tanda-tanda penuaan di kulit kita? Sebenarnya sih enggak ya. Justru anti-aging itu kan ditujukan untuk mencegah ya Mbak Shantika gitu. Jadi sebaiknya sih kita mulainya sedini mungkin sebelum tanda-tanda penuaannya itu muncul gitu. Jadi berarti sebelum ya? Sebelum. Dan sebenarnya kan kalau kata dokter kulit itu tuh kulit kita mengalami penuaan itu sebenarnya dari usia 20 tahun ke atas gitu. Jadi walaupun mungkin ini kan tidak terjadi overnight ya gitu. Jadi muncul tanda-tandanya juga nggak langsung sekaligus semuanya muncul pelan-pelan gitu ya. Tapi memang sebenarnya dari umur 20 tuh kulit tuh udah mengalami penuaan gitu. Jadi ya sebenarnya udah harus dipikirkan menggunakan produk anti-aging itu sedini mungkin gitu. Tadi umur 20-an ya, berarti udah bisa mulai pakai produk anti-aging ya Mbak ya? Yes. Terus kalau produk anti-aging yang bisa kita coba untuk pakai, itu apa aja Mbak sebenarnya ininya, regimnya? Regimnya, pertama nih, aku mau kasih tahu the importance of sun protection. Karena sebenarnya tanda-tanda penuaan itu 90% itu diakibatkan oleh sinar UV gitu Mbak Shantika. Jadi disebabkannya itu oleh sinar matahari 90% lebih. Jadi kita tuh tidak perlu mikir pakai serum ini, pakai produk ini, kalau kitanya belum rajin pakai sunscreen gitu. Karena yang jadi itu ya nomor 1 sunscreen dulu ya untuk anti-aging. Dan itu bisa dimulai sedini mungkin ya, bahkan anak-anak pun sebenarnya direkomendasikan pakai sunscreen kan gitu. Karena selain mencegah kulit kita terbakar, mencegah noda-noda gelap, mencegah munculnya aging, dia juga bisa mencegah resiko munculnya kanker kulit ya, itu yang terparah gitu kan. Jadi memang harus harus menggunakan sunscreen first and foremost. Nah, habis itu kita menggunakan produk-produknya, kulit itu kan biasanya semakin kita bertambah umur itu biasanya semakin kering. Mbak Cantika ngerasa kayak gitu nggak sih? Kalau aku tuh itu the first thing yang I notice. Iya kan gitu. Jadi setelah aku usia 30 tahun ke atas aku langsung ngerasa kayak dulu kulit aku berminyak banget. Terus tiba-tiba jadi makin kering. Terus karena makin kering juga, jadi kulitnya itu kelembapan itu tidak gampang menguap.
Jadi kadar airnya tuh gampang menguap. Jadi gampang Kita mesti dehidrasi lebih juga. sering berarti ya untuk memakai Betul. Jadi skincare-nya itu ya. iya, dan teksturnya juga harus diperhatikan yang memang lebih rich, lebih melembabkan, lebih hydrating gitu. Dan Ya. biasanya kalau misalnya kulit kita kering dan kulit kita itu dehidrasi, tanda-tanda Mhm, penuaannya juga makin kelihatan kan, Mbak. Jadi kayak garis-garis halus di mhm. area sini, di sini. Ya, Kalau misalnya ya, di sini ya kan, kalau kulit kita dalam kondisi kering itu betul. makin prominent gitu kan, makin kelihatan. Sementara Mhm, kalau kulitnya dalam kondisi lembab, moist, well mhm, hydrated, balance itu mhm. dia lebih samar gitu. Jadi Oke. harus Jadi benar-benar hindari memperhatikan. hindari Mm-mm. kulit menjadi kelihatan kering ya gitu ya Mbak ya. Yes, dan Lalu menggunakan untuk produk-produk yang cukup mm-mm, kelembapannya. Mm-mm. ya, dan itu nggak cukup satu produk ya, biasanya ada beberapa step produk yang harus kita lakukan, harus kita Ya, aplikasikan ya Mbak Mbak Afi ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, kalau Aku, tanda-tanda penuaan, ya kenapa Mbak Afi? nggak apa-apa. Nanti Mbak Santika dulu. Oke, Balapan udah ngomong. mulai mau ngebut aja nih tanda-tanda Iya. penuaan. Kalau saya sendiri nih Mbak, tanda-tanda penuaan yang paling cepet banget yang saya alami adalah di sini nih, di sekitar mata, kemudian di Betul. dahi dan di laugh line gitu. Yes. Nah, Uh-uh. ini ada hubungannya nggak sih Mbak kalau tanda penuaan di sekitar mata itu orang-orang bilang itu bisa genetik. Lihat aja ibunya, misalnya ibunya cepat ada kerutan di sini, berarti kamu juga akan cepat dapat kerutan. Itu true or false, Mbak? I think it plays a role. Kemarin aku Mhm, juga baru ngobrol-ngobrol sama dokter kulit soal ini gitu ya. mhm, Menurut mhm, beliau emang in some certain cases, in certain extent it plays a role. Memang ada kaitannya gitu genetik dengan apa namanya dengan tanda-tanda penuaan. Jadi biasanya tuh mhm. kalau kita ngelihat ibu kita misalnya dia keluar duluan di mana sih gitu tanda-tanda Ya, penuaannya itu misalnya di area ya, mata atau di sininya. Most likely kita mhm, akan kayak gitu juga, tapi bukan ya, berarti kayak kalau misalnya bukan berarti itu tuh sesuatu yang tidak bisa diapa-apain gitu ya, karena itu satu mhm, faktor aja mhm, gitu Mbak. Jadi faktor mhm. lainnya itu adalah lifestyle kita juga contohnya. Lifestyle berpengaruh banget ya. Banget. Jadi semakin Mhm, kita memperhatikan makanan kita, pola tidur kita, gimana kita manage stres, olahraga atau enggak, banyak mhm, minum air putih apa enggak, mhm, hormon itu juga berpengaruh gitu. mhm. Terus kalau yang namanya kerutan sekitar mata ini kan sebenarnya juga yang orang suka bilang expression lines kan Mbak Cantika. Ya, Jadi ya. ya kita kan mau nggak mau ya pasti kan selalu berekspresi kayak sekarang kita ngobrol Mhm. ketawa Ya, gitu kan. Itu kan ya, memang ya. semakin sering kita lakukan semakin dalam gitu ya menyebabkan kerutan. Jadi I think it's inevitable sih ya karena yang namanya tanda-tanda penuaan itu ya alamiah lah ya semua orang pasti akan mengalami. Cuma mungkin kita bisa Ya. melakukan hal-hal untuk memperlambat ya kan? Mhm. Jadi jangan ngebut-ngebut Ya, banget keluarnya. iya, Sama iya. gimana caranya kita kelihatan tetap fresh at whatever age we're in gitu. Nah, kalau Mbak Afi sendiri perawatan matanya gimana, Mbak? Mungkin bisa dibocorin sedikit di sini, Mbak pasti banyak yang pingin denger. Aku tuh sebenarnya kalau area mata aku biasanya sih memang udah pakai eye cream dari mungkin dari aku umur late 20s lah gitu ya. Itu udah pakai. Wow, ya. Karena Mhm. aku ngerasa area mataku ini yang gampang banget kering sih Mbak Cantika gitu. Hmm. Dan itu tadi kayak kita ngomongin tadi kalau area matanya itu kering, otomatis si garis-garis halusnya jadi lebih cepat muncul atau lebih Mhm. kelihatan. Mhm. Nah, jadi memang aku Ya. udah pakai eye cream dari early 20s gitu. Nah, Mhm. em, juga sebenarnya kita bisa pakai produk yang ada retinolnya gitu Mbak Cantika. Nah, itu Jadi dia tuh rahasianya. iya, kan kita sekarang Mhm. lagi bareng sama Kledeponi gitu ya. Ya. Jadi ada produknya ya Mbak ya yang Mhm. wrinkle smoothing serum gitu, dia mengandung Mhm. pure retinol dan memang retinol Mhm. itu bisa dibilang salah satu kandungan yang very well researched. Jadi udah banyak banget Mhm. science di baliknya yang memang membuktikan bahwa dia tuh sangat efektif untuk membantu tanda-tanda penuaan kayak dia apa ya merangsang produksi kolagen di kulit kita kan kolagen itu kan penting Hmm. banget ya di kulit kita Ya, untuk bikin kulit betul. kita kenyal, Diisi elastis gitu lagi kan. ya. Terus
Mhm. Kayak diisi lagi, dia juga Mhm. mempercepat regenerasi kulit juga, jadi kulit yang dull, kulit Mhm. yang kusam, yang banyak flek hitamnya itu bisa cepat regenerasi dan terganti dengan sel-sel kulit baru. Terus dia Ya, ya. juga, dia juga bisa membuat kulit lebih cerah juga, bisa membantu untuk masalah Mhm. jerawat juga gitu. Jadi it's a very good Ya. ingredient. Nah, itu sebenarnya Mhm. bisa dipakai di area-area yang tadi yang Mbak Shantika bilang tadi, yang emang Yang muncul tanda-tanda penuaannya. paling cepat. Ya. Betul, di sini, di sini, Mhm. di sini Mhm. gitu. Nah, untuk mata Dan tuh Mbak, kita mhm. kita bisa pakainya tuh ditarik gitu, sambil Mhm. ditarik, abis itu di gerakan zigzag gitu Mbak. Oh gitu. Jadi pijatan juga Heeh. mempengaruhi ya untuk penyerapan Mm-mm. produknya itu sendiri ya, Mbak ya. Betul. Oke. Yang baru gabung di sini tuh. Tadi Mbak Afi udah kasih tahu resepnya untuk menunda penuaan. Pertama, jangan lupakan sunscreen ya, Mbak ya. Yes, itu penting Kedua, banget. yang paling cepat kena tanda-tanda penuaan itu justru di mata dan di dahi dan di lifeline. Nah, itu Mm-mm. harus ada produk perawatan yang sangat Khusus. baik dan Mm-mm. yang khusus mengandung Mm-mm. retinol. Nah, Mm-mm. retinol ini juga banyak mitosnya nih, Mbak. Banyak orang Mm-mm. yang takut banget pakai produk dengan kandungan retinol. Mungkin Ya. ada do and don'ts-nya nggak, Mbak Afi, untuk produk dengan mengandung retinol ini? Of course, kita start slow gitu ya. Maksudnya kalau Mhm. misalnya mau coba make, jangan buru-buru kayak langsung pakai setiap hari misalnya gitu. Walaupun Ya, sih ya. sebenarnya kalau produknya Clé de Peau ini sih gentle ya kalau menurut saya gitu. Mhm. Ya. Tapi still setiap orang kan kulitnya beda-beda Mhm. reaksinya. Jadi Mhm. dicobain Betul. dulu misalnya dari seminggu 2 kali atau 3 kali Mhm. gitu. Habis Mhm. itu kalau kelihatannya kulitnya sudah cukup mentolerate kandungan ini dengan baik, ditambahin frekuensinya pelan-pelan gitu. Mhm. Dan yang paling penting again, paginya itu harus pakai sunscreen gitu. Nah, Karena itu emang dia kalau retinol kita itu harus pakai disatukan dengan sunscreen ya. harus. Jadi kalau malamnya pakai retinol, jangan lupa pakai sunscreen. Kalau Ya. aku nggak salah ini wrinkle-nya ini juga wrinkle serum ini juga memang bisa Mhm. dipakai pagi hari, tapi tetap harus pakai sunscreen gitu. Sunscreen. Jadi Iya. kalau produk yang mengandung retinol dipakai di pagi hari harus dibarengi dengan Mm-mm. sunscreen. Kalau Iya, malam langsung aja gitu ya. Berarti iya. dipakainya pagi dan malam ya si produk Mm-mm. ini ya. Wrinkle Oke. smoothing serum itu tadi Ya, namanya. oke, Iya. good to know. Dan jangan lupa untuk pakai produk itu harus disertai dengan pijatan itu tadi ya, Mbak. Yang ditarik, Iya, kemudian dibikin zigzag di sini. Jadi kita tarik dan di zigzag di sini supaya si iya. kerutannya ini lebih ketarik dan kulitnya juga lebih terlatih mungkin ya. Dan Mm-mm, juga mm-mm. Clé de Peau itu punya aplikasi yang seperti ini. Nah, iya, Ya itu kan? untuk Nah, eye-nya ya, aplikasi Mbak ya. ini bisa Heeh. nolong banget untuk Mm-mm, melakukan pijatan di bawah mata ataupun di mm-mm, sekitar bawah alis ini ya. mm-mm. Dan itu Ya, tuh ya. sangat apa namanya relaxing ya, Mbak Mhm, Santika ya. Kan mhm, kita kan sekarang ini nih mhm. terus-terusan ngelihat ke layar handphone, lihat Betul. ke layar laptop selama kita work from home Mhm, ini kan, dan itu mhm. matanya kan gampang banget capek sebenarnya. Nah, itu pakai Ya, aplikatornya itu sebenarnya sangat membantu juga untuk relaksasi ya, dan melancarkan peredaran darah gitu. ya, ya. Suka banget sih Mm-mm. emang saya juga sama ini. Dingin Iya, gitu kena kulit. iya. Tadi Mbak Afi udah nyinggung duluan nih screen time. Nah, screen time itu kita selama Mm. pandemi rasanya hampir 24 jam kalau kita tidur Mm-mm. baru kita lepas dari screen ya. Nah, benar nggak sih Mm-mm. Mbak bahwa sinar dari screen itu dari layar itu bisa mempercepat efek penuaan di kulit kita? Iya, jadi aku tuh kebetulan lagi belajar-belajar nih mengenai namanya blue Mhm. light. Mbak Shantika mungkin udah pernah Ya, dengar ya. Kita blue kita light, yang di dunia betul. ini kan nih biasanya udah mulai Iya, sering denger nih aware, blue light. ya. Karena Mhm. ternyata blue light ini tuh dia itu sebenarnya ada di matahari juga. Jadi matahari itu kan yang kita Mhm. tahu ada sinar UV ya, UVA, UVB, Mhm. UVC gitu. Tapi sebenarnya dia tuh Mhm. ada blue light juga, dan blue light itu sebenarnya sekitar 50% dari sinar matahari yang nyampe ke bumi itu sebenarnya 50% itu Mhm. blue light. Dan walaupun Mhm. sebenarnya penelitian tentang blue light ini belum sebanyak tentang UV gitu, tapi udah Ya. mulai banyak yang
menemukan kalau blue light ini dia bisa menimbulkan noda-noda gelap. Udah gitu dia juga bisa mempercepat produksi radikal bebas. Pasti Mbak Cantika juga sering dengar kayak radikal bebas itu kan dia kayak merusak sel-sel di tubuh kita termasuk sel kulit gitu kan. Jadi merusak, mempercepat penuaan juga in a way gitu. Nah, selain dari matahari, blue light itu juga muncul dari sinar gadget kita. Jadi dari laptop, dari handphone kita gitu. Satu lagi efek dari blue light itu adalah dia tuh mempengaruhi yang namanya circadian rhythm gitu. Jadi kayak ritme apa namanya? Ritme tidur ya? Yes, exactly, ritme tidur. Jadi kalau kita sering-sering terpapar, sebenarnya itu akan mengganggu kemampuan alami tubuh kita untuk beristirahat, untuk tidur gitu. Makanya kita sering nggak bisa tidur kan gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan nonton apa namanya video atau baca lewat gadget kita gitu. Dan kalau kita kurang tidurnya, tidur yang terganggu kualitasnya, otomatis tanda penuaan juga akan lebih cepat muncul gitu. Jadi emang dari berbagai besok macam kulitnya faktor bisa sih. kusam ya. Gitu. Kusam, capek, loyo, dehidrasi gitu. Ya udah keluarlah tuh ya garis-garis halus dan lain-lain. Dan jadi bisa jadi nih pandemi ini bikin kita lebih cepat tua ya. Waduh, jangan dong, Mbak. Iya. Jadi gini, supaya pandemi ini tidak cepat tua, jadi selama di rumah itu apakah kita perlu pakai skincare atau enggak sih, Mbak? Karena kan sekarang banyak nih orang, kita kan nggak kemana-mana gitu di rumah, nggak kena matahari, nggak kena asap mobil, nggak kena polusi, kita nggak perlu pakai skincare. Itu benar apa enggak sih, Mbak? Perlu dong. Perlu ya kan, tetap perlu. Nah, skincare apa aja, Mbak, yang wajib kita pakai nih selama di rumah, Mbak? Sebenarnya sama aja sih Mbak Cantika dengan skincare kita sebelum kita stay at home gitu ya. Karena kalau kita apa namanya, walaupun kita tidak keluar gitu ya, keluar rumah, tapi kulit kita ini tetap terkena berbagai macam faktor eksternal lah gitu ya. Jadi maksudnya kayak AC, udah gitu apa sinar matahari kan sebenarnya bisa menembus jendela juga. Jadi UVA itu bisa menembus kaca loh. Jadi sebenarnya kita tetap perlu juga apa namanya perlindungan terhadap sinar UVA tadi gitu. Terus tadi lah kita bilang ya, kita juga mungkin kalau kena AC terus-terusan ini apa namanya dehidrasi. Terus udah gitu kita kurang tidur juga capek kulitnya. Jadi memang sama aja sih basically. Jadi pertama kita harus melakukan yang namanya cleansing yang benar itu sebenarnya adalah kalau pagi kita memang misalnya facial wash aja, kalau malam hari itu kita double cleansing gitu Mbak Cantika. Terutama kalau kita pakai makeup ya. Nah, masuk ke cleansing nih Mbak. Sebenarnya kan cleansing tuh banyak sekali bentuknya kan. Ada yang foam, ada yang oil, ada yang juga berupa scrub, ada yang untuk exfoliation juga. Nah, itu bagaimana aturannya, Mbak? Apa yang what's best for us gitu? What's best for us? Sebenarnya kalau aku sih nyaraninnya pada saat kalau kita pakai makeup, pertama kita bersihin dulu. Clé de Peau tuh punya eye and lip makeup remover. Jadi kita bersihkan dulu sampai itu oil ya? Jadi apa namanya? Untuk mata dan untuk makeup mata dan makeup bibir. Kemudian kita double cleansing. Nah, double cleansing itu pertama pakai cleansing oil dulu. Pokoknya oil based cleanser lah gitu ya. Jadi apa namanya? Cleansing oil, Clé de Peau juga ada cleansing oilnya, dipijat-pijat ke seluruh wajah sampai bersih, baru kita ke facial wash. Facial wash gitu, cleansing foam gitu untuk tahapan keduanya. Jadi memastikan kalau sisa-sisa cleanser yang pertamanya itu benar-benar sudah terbilas karena kulit kita tuh harus benar-benar bersih untuk menerima produk berikutnya gitu. Ya, berarti itu yang namanya double cleansing ya. Jadi awalnya kita bersihkan bibir dan mata itu dengan eye and lips remover. Kemudian habis itu baru cleansing oil, kemudian baru dengan wash ini cleansing wash ini ya, yang Clé de Peau punya ini. Nah ini nih, ini katanya lembut banget. Jadi butiran-butiran yang ada di dalamnya itu halus banget, nggak akan bikin kulit kita teriritasi ya. Karena banyak orang yang mikir exfoliation itu penting karena kan untuk mengangkat kulit mati. Jadi karena itu penting, jadi kita pakai setiap hari. Nah, itu benar apa salah sih, Mbak Afi, kalau kita pakai setiap hari untuk exfoliation?
Kalau misalnya exfoliation itu sebenarnya terbagi jadi dua, Mbak Cantika. Jadi ada yang physical exfoliation itu yang menggunakan Ya, scrub misalnya, atau ya. menggunakan tools kayak misalnya cleansing tools gitu kan. Ada yang chemical. Kalau chemical itu menggunakan exfoliant misalnya kayak AHA atau BHA gitu. Ya, ya, Nah, ya. kalau misalnya kita menggunakan AHA BHA, ini yang kita ngomongin yang over the counter ya, gitu ya. Kita bisa beli sendiri dan bisa pakai sendiri, itu sebaiknya memang Ya. tidak sering-sering gitu ya. Jadi seminggu 2 kali 3 kali lah gitu ya. Kalau si physical exfoliation tadi yang misalnya scrub bentuknya Ya. juga sama. Kalau misalnya kita yang butiran itu ada kan yang kasar banget gitu ya, Mbak. Itu juga Iya, sebaiknya dan jangan setiap kadang-kadang hari. enak gitu pakainya tuh Mbak. Saking Memang kasarnya, udaranya wah kayaknya bersih banget nih halus gitu. gitu ya. Iya, 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 iya. betul. Tapi sebenarnya itu kalau dilakukan terlalu sering, akhirnya nanti menimbulkan kayak small friction, small tear gitu di kulit kita, dan nanti menyebabkan masalah-masalah lainnya juga. Jadi kulit tuh nanti kayak jadi gampang iritasi lah basically gitu. Jadi jangan ya sebenarnya ya. Jangan pakai sering-sering. terlalu banyak produk untuk scrubbing. Sebaiknya Tapi berapa kalau kali seminggu Mbak untuk seminggu sekali, scrubbing itu? seminggu 2 kali lah Seminggu ya, seminggu 2. sekali sampai 2 kali cukup ya? Iya, iya. Oke. Tapi kalau misalnya yang kayak punyanya Clé de Peau kan sangat-sangat fine ya, apa namanya, gentle dan lembut sih. Beads-nya itu, jadi sebenarnya itu sih masih fine gitu. Oke. Sama ada dari tadi cleansing saya milk juga, Mbak Oh iya, Chandika. cleansing milk Iya. tadi itu kurang ya. Oil, foam, milk ya. Nah, Jadi bisa cleansing milk dipilih. itu ya, gimana Mbak? Fungsinya apa tuh kalau cleansing milk? Sebenarnya sama sih, dia juga membersihkan muka juga. Jadi kalau misalnya lebih prefer, kan ada yang lebih prefer bentuknya milk daripada oil gitu kan. Itu bisa pakai milk juga. Oke. Mbak, sebelum ke topik selanjutnya, saya mau ingatkan juga viewers yang di sini yang udah ikut obrolan kita, boleh juga loh nanya dengan Mbak Afi Assegaf. Pertanyaan yang terbaik, 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway dari Clé de Peau Beauté. Giveaway-nya itu apa? Yaitu sample collection yang terdiri dari Mini Key Radiance Care, The Serum, Hydro Clarifying Lotion, Intensive Fortifying Lotion, Clé de Peau Beauté Velvet Pouch, dan juga Sogo voucher sebesar Rp300.000 tanpa minimum pembelian. Oke banget kan giveaway-nya. Jadi siapkan pertanyaan, mumpung Mbak Afi sang beauty guru ada di sini bersama kita, bisa langsung dijawab. Jadi jangan pergi dari sini. Nanti terakhir saya akan bacakan Q&A ya. Ya. Mbak Cantika, aku boleh tambahin ya, boleh. Tadi ya, karena ini penting banget menurut aku, karena jangan sampai skincare rutin itu berhenti di cleansing. Kalau kita habis cuci muka, itu pasti kan kulit kita kan akan kering lah ya gitu ya, maksudnya namanya kena produk, kena air gitu kan. Jadi harus buru-buru dikasih produk skincare, jadi jangan sampai nunggu kering banget gitu kulitnya. Aku kasih tunjuk. Yang aku lagi suka banget, ini Clé de Peau The Serum. Pasti Mbak Cantika tahu deh. Mbak Cantika pakai juga kan ya? Itu jagoannya. Bagus banget. Juara itu. Oh, berarti abis cleansing, double cleansing, kita langsung bisa pakai serumnya itu ya? Yes, jadi ini tuh dia bisa dibilang ini kan Key Radiant Series ya Mbak ya. The Serum ini tuh dia emang bisa sebagai anti-aging, bisa mengembalikan kayak radiance itu tadi ya, cahaya dari kulit kita gitu. Jadi kalau kulitnya tadinya dull gitu kan, dehidrasi, kering dan lain-lain. Ini tuh soalnya benar-benar bikin pas pemakaian pertama aja itu langsung kerasa kulitnya tuh kayak lebih supple, lebih kenyal, permukaannya juga jadi lebih halus gitu. Jadi emang ini tuh menurut aku wajib ada. Jagoan. Ini pagi dan malam ya Mbak ya? Iya, pagi dan malam. Dan ini tuh juga bisa dipakai buat all skin type. Jadi mau yang kulitnya kering, mau yang kulitnya normal, berminyak, itu benar-benar bagus banget sih The Serum gitu. Terus after the serum, apalagi Mbak? This, kita korek semua nih rahasianya Mbak Afi. Ayo Mbak. ini juga kecintaan aku. Berbagi. Nah itu Hydro, ya. Itu si softening ya, softening lotion. Jadi Hydro teksturnya lotion lotion berarti ya?
Ya, jadi dia itu Mhm. sebenarnya kalau nggak salah dia ada dua ya produknya, ada yang clarifying, which is Mhm. itu lebih untuk ngangkat sel-sel kulit mati gitu kan. Mhm. Mhm. Kalau yang ini tuh untuk hydrating, jadi kayak nambahin Oke. lagi Mhm. kadar air di kulit kita. Kayak tadi aku bilang tuh, Ya. Mbak Santika. Jadi kulit kita itu kan sebenarnya butuh air dan minyak ya. Mhm. Dan itu harus dibikin balance gitu. Karena Betul, kalau betul. misalnya nggak balance ya itu tadi nanti kulit kita dehidrasi lah, atau dia malah Mhm. minyaknya itu jadi lebih jadi over gitu kan, overproduction Ya, gitu. ya. Atau kalau minyaknya kurang, airnya itu jadi gampang menguap gitu dari kulit Mhm. kita. Itu juga akan menimbulkan Mhm. masalah-masalah baru. Makanya harus Mhm. dibikin balance antara air dan minyaknya. Nah, menurut aku ini Ya. salah satu produk yang it's really good to do that. Jadi begitu dipakai tuh Mhm. kayak langsung kerasa banget kulit kita tuh well hydrated, Mhm. halus, cerah gitu sih. Wah, juara deh Mbak pokoknya. Jadi abis serum adalah si juara ini ya. Ya, Pasti mm-mm. wajah kita akan sangat berterima kasih dengan kita. Banget, bener Oke. bener bener setuju. Iya, iya. Oke. Setelah si lotion ini, apa lagi Mbak Baru kita pakai tahapannya? moisturizer. Moisturizer. Ya, Itu boleh bentuknya krim, boleh bentuknya emulsion mungkin ya. jadi tergantung, iya betul. Kalau yang kulitnya Ya, biasanya nggak terlalu kering, kulitnya berminyak, ya. itu bisa pakainya yang emulsion yang dia lebih Mhm. light ya Ya, formulanya. lebih Tapi light, kalau aku, betul. karena kulitku Mhm. sangat kering, jadi Mhm. sangat butuh produk yang lebih rich gitu. Aku pakainya yang Mhm. ini, yang protective fortifying cream. Ini kalau pagi. Cream. Ya. Kalau malam hari yang intensive fortifying cream gitu. Oke, jadi malam justru lebih intensif ya. Iya, tapi walaupun dia namanya krim, sebenarnya teksturnya menurut aku masih Light masih ya. light sih. Jadi krim Ya. dia sangat Mhm. melembabkan, tapi di kulit tuh nggak yang berat, yang sangat-sangat Mhm. thick banget gitu sih Mbak. Jadi Mhm. dipakai Mhm. siap pagi hari itu bener-bener fine banget. Jadi itu ya tahapannya. Sudah Ya, oh dari krim sama, udah. sorry satu lagi. Ini tuh udah ada UV protectionnya juga Mbak. Oh gitu, makanya dipakainya Iya. pagi ya. Oke. Makanya pagi. Nah, Mhm. kalau misalnya kita di apa namanya di rumah aja, ini sebenarnya udah cukup gitu karena udah Mhm. ada UV protection-nya gitu. Ya, ya, ya. Jadi nggak perlu tambahan sunblock lagi ya, Mbak ya. Kecuali Ya, kita kalau akan kita di ke rumah, luar rumah ya setelah itu. kalau kita di rumah aja, Oke, oke. gitu. Wah, udah banyak banget nih ilmunya. Jadi eh, apa rahasianya Mbak Afi glowing seperti ini adalah yang tahap-tahap itu tadi. Jangan sampai di skip ya. Hmm. Mungkin udah ada yang Mm-mm. nyatet di rumah apa aja tahapannya dan kalau ada yang mau ditanyakan lebih jauh tentang produk, saya siapkan juga nomornya Clé de Peau Beauté di sini di komen yang ada pinnya itu bisa nanya sebanyak mungkin tentang produknya Clé de Peau. Oke, Hmm. balik lagi nih Mbak Afi. Ya, Tadi kan udah ada produk yang anti UV. Nah, sekarang ada lagi produk tuh sekarang yang paling canggih adalah anti pollution. Itu mm-mm. apa sih Mbak? Apakah kita perlu Mbak? Sekali lagi, kita ada di rumah, apakah kita tetap perlu produk-produk yang mengandung anti pollution itu? Kalau anti pollution itu kan sebenarnya satu kulit kita itu gini. Jadi pollution itu kan bentuknya macam-macam nih, Mbak Mhm. Cantika. Dan Ya. efeknya itu ke kulit kita biasanya pollution itu adalah memicu radikal bebas itu tadi gitu ya. Radikal bebas Mhm. itu yang dia nanti efeknya ke badan kita atau ke kulit kita adalah dia merusak sel-sel kulit dan mempercepat tanda-tanda penuaan gitu. Nah, Mhm. Mhm. dan dia itu ada polusi yang emang really really fine particle gitu. Jadi partikel yang Mhm. nano gitu, yang sangat-sangat Ya. kecil. Dan itu sebenarnya kita di rumah pun juga bisa aja kena gitu. Nggak harus kita Ya. ada di Ya. luar ruangan sih gitu. Jadi Mhm. menurut aku Mhm. kalau kita bisa menambahkan anti-pollution skincare or product di skincare Mhm. rutin kita sih, that would be very good gitu. Mm. Ya. Dan Ya. sebenarnya bisa disambil, maksudnya bisa digabung dengan Aha. produk lain. Jadi kayak ini contohnya, aku tuh kalau sehari-hari di rumah emang aku tuh makeup, karena kan kita kan Zoom meeting, terus aku Zoom ada meeting hampir kayak live setiap kayak hari. gini. Iya Mhm. kan, setiap hari. Jadi aku memang pakai makeup Mhm. sih, Mbak Cantika gitu. Ya. Nah, aku tuh Ya. biasanya pakai primer dulu gitu. Primernya Clé de Peau Hmm. ini namanya long lasting hydrating veil.
Jadi dia itu memang untuk bikin makeup kita lebih tahan lama, tapi dia di sininya juga udah ada UV protection dan dust anti-dust protection Dust gitu. block. Jadi si dust block. Jadi tadi yang partikel-partikel debu yang kecil-kecil itu juga ditahan untuk tidak gampang masuk ke kulit kita gitu. Wah, canggih banget. Jadi sebelum makeup kita canggih banget. Sebelum makeup kita harus menggunakan si primer itu tadi ya untuk long lasting long lasting apa namanya? Tadi long lasting veil. Long lasting hydrating veil. Hydrating veil. Sebenarnya ada lagi satu lagi yang untuk anti-pollution dari si Clé de Peau ini, yaitu correcting cream veil. Ini yang saya punya sebenarnya. Nah, ini apa bedanya dengan yang iya, makanya jangan-jangan ini yang udah umurnya buat yang umurnya banyak nih Mbak kayaknya. Setahu aku, apa bedanya Mbak yang si long lasting itu dengan si correcting cream ini? Ya, setahu aku yang correcting cream itu dia fungsinya adalah untuk nutup pori-pori. Jadi kayak dia menciptakan lapisan di atas pori-pori supaya pada saat dipakaikan makeup itu lebih flawless kelihatannya. Sama karena ada color correctingnya itu tadi, dia juga bisa tone down any redness. Kadang-kadang kan aku nih kulit itu merah-merah banget, itu juga bisa pakai itu untuk tone down the redness sehingga pada saat pakai makeup juga lebih even tone gitu ya kulitnya. Nah, sementara kalau long lasting hydrating veil ini dia untuk itu tadi, untuk membuat si makeupnya lebih tahan lama. Terus kalau yang kulitnya mungkin kalau kulitnya cenderung berminyak, ini juga bisa menahan supaya minyaknya nggak gampang muncul pada saat di tengah hari misalnya gitu. Jadi makeupnya emang kelihatan lebih fresh sepanjang hari gitu. Tapi kalau dari dua-duanya tekstur sama-sama ada UV protection dan dust blocknya tadi itu, dust blockernya. Kalau dari tekstur Mbak gimana? Yang satu kayaknya teksturnya gel ya kalau nggak salah ya, yang long lasting. Kalau yang saya punya ini lebih krim teksturnya. Ya. Lebih krim. Kalau ini tuh dia lebih gel. Oh iya, gel yang beda. Ya. Tapi kalau saya punya kayaknya lebih ini enak banget. Lebih krim. Tuh. Ya. Iya. Nah, ya. Jadi tergantung fungsinya kebutuhan aja ya. Mau dicari yang mana. Ya. Kebutuhan. Kalau yang ini mungkin lebih coveragenya lebih tinggi ya. Iya, terus juga lebih untuk yang tadi itu yang kulitnya mungkin merah-merah, terus uneven skin tone, pori-porinya kelihatan. Ya, betul. Oke Mbak. Dia terus jadinya ya glowy gitu. Enak. Ya. Jadi ini sebelum memulai makeup ya, kita pakai dulu lapisan primer ini untuk melindungi kulit kita dari polusi. Oke, kita boleh ke pertanyaan ya Mbak ya. Kita pilih 3 pertanyaan terbaik yang bisa mendapatkan giveaway dari Clé de Peau. Nah, best questions-nya ini kita pilih dulu. Satu kita bacakan dari Menatri Andini. Aku mau tanya, baiknya untuk tanda-tanda penuaan, aku urutan skincare-nya apa aja? Eye cream tuh sebenarnya perlu banget nggak sih? Nah, mesti tanya dulu nih Menatri Andini ini umurnya berapa? Tapi tadi nggak masalah ya umur ya, sedini mungkin justru ya. Nggak masalah. Kalau menurut aku sedini mungkin. Again, aku highlight lagi the importance of sunscreen. Jadi tadi siapa namanya Mbak yang nanya? Sorry. Menatri Andini. Andini Menatri ya, panggilannya. Pokoknya Menatri kamu harus memastikan kalau pakai sunscreen dengan rutin gitu ya. Nah, sisanya tadi yang sebenarnya kita udah omongin tadi tuh. Jadi cleansing, kalau malam hari double cleansing. Oh, Menatri Andini 26 katanya umurnya. Wah, udah pas. 26. udah ya, harus langsung jawab. Skincare anti-aging. Betul. Iya. Gitu. Jadi urutannya itu tadi double cleansing, udah gitu serum, lotion sama krim. Nah, eye cream itu perlu sih kalau menurut aku. Jadi eye cream itu area mata kita ini kan sebenarnya lebih tipis ya Mbak dibandingkan dengan kulit yang area lain. Jadi memang butuh lebih sensitif juga ya Mbak ya.
Betul. Makanya nih kadang-kadang teman-teman kalau perhatiin kalau pakai eye cream yang salah atau misalnya pak produk-produk yang bukan untuk mata dipakai di sekitar mata kadang-kadang suka menimbulkan yang namanya milia itu ya. Jadi milia itu tuh kayak lemak yang trap Kayak di bawah kulit kutil kita. tapi kecil-kecil gitu ya. Nah, kecil-kecil Iya, putih iya, gitu. Itu iya, kan iya. ngeselin banget ya Mbak kalau udah muncul karena Mhm, susah mhm. ngilanginnya gitu. Makanya Betul. harus pilih produk yang memang sesuai, yang memang diformulasikan untuk area mata yang lebih tipis dan lebih sensitif ini. Dan juga biasanya bedanya juga area mata itu kan biasanya dia tidak tidak menggunakan atau sedikit fragrance-nya karena kan area mata juga sensitif nggak boleh kena Mhm. fragrance deket-deket mata gitu ya. Terus juga dia tuh Betul, biasanya kan betul. ophthalmologist tested, jadi sudah diuji coba Hmm, oleh dokter spesialis mata gitu. Jadi memang penting sih kalau ya, menurut aku ya. pakai. Itu tadi urutannya ya. Kemudian ada lagi pertanyaan kedua. Kita bacain lagi dari Imai Dwi Utami. Mm-mm. Imai Dwi Utami, Mbak, kalau over exfo gimana ya? Jadi kering, gatal, dan berjerawat. Itu yang tadi kita bahas. Iya, Exfoliation-nya terlalu iya. banyak. Itu sering kejadian. Jadi biasanya tuh kita kalau pas Mm-mm. pertama pertama kali menemukan wow, ternyata kalau abis exfoliating tuh enak banget rasanya gitu ya. Kulit jadi Iya, halus, jadi iya. cerah. Karena kan si sel-sel kulit matinya sel-sel kulit barunya itu muncul ke permukaan gitu kan. Mm-mm, Nah, mm-mm. kadang-kadang we don't know when to stop. Jadi kita pengennya Betul, mendapatkan efek itu terus-terusan. Padahal betul. bayangin aja kalau yang namanya sel kulit baru, terus kita Mhm. gerus lagi, ya of course Iya, dia akan jadi lebih ini dong, lebih apa namanya, lebih sensitif, lebih irritated gitu kan. Jadi mhm, memang harus mhm. hati-hati banget sama exfoliate. Maksudnya it's okay to use it, to do it regularly, tapi jangan overdo it gitu. Kalau udah Iya, terjadi, kalau emang kulitnya itu menunjukkan tanda-tanda over exfoliated, ya yang pertama kali adalah stop dulu tuh semua produk-produk eksfoliasinya. Jadi kulit tuh hmm, bener-bener kayak istilahnya kayak dipuk-puk gitu loh Mbak Cantika. Jadi harus hmm. di-treat with extra gentle, extra care gitu ya, Iya, extra tenderness gitu. Jadi pakai produk-produk yang soothing, produk-produk yang mhm, melembabkan. Kan mhm, pasti sekarang ini mungkin mikirnya ada, tapi kan ada jerawat juga Kak. Udah nggak usah dipikirin dulu mhm. jerawatnya. Yang penting kelembapannya dulu diperbaiki karena itu Iya, adalah biasanya sumber dari segala macam masalah termasuk jerawatnya juga. Jadi kelembapannya harus diperbaiki dulu, dehidrasinya diperbaiki dulu. Jadi pakai produk-produk yang soothing, yang melembabkan. mhm, Udah itu, tapi mhm. emang biasanya takes time ya Mbak. Jadi tidak langsung Iya, beres lagi gitu kulitnya. Jadi benar-benar harus betul. uh, dilakukan dengan telaten Dirawat lah gitu. lagi. Ya, ya. Seperti Iya. merawat tanaman gitu loh ya, nggak akan ada yang instan. Iya. Ini Mbak Yang pasti Jantika kita pasti harus plan mom ya. enggak, baru mau mulai Oh, kekinian. baru mulai. Ya. Iya, Yang iya, pasti iya. sebenarnya kulit kita harus didengarkan ya Mbak ya. Jadi jangan Oh karena iya. ingin pakai produk ini, pengen produk itu, tapi kulit kita cuekin gitu. Ada masalah hantem aja gitu, nggak boleh kayak gitu juga ya. Yes. Dan untuk Jadi memperbaikinya itu takes time. takes time. Jadi kulit itu kan punya yang namanya skin barrier. Mungkin teman-teman tuh Mhm. pernah dengar ya. Jadi skin barrier itu adalah kayak lapisan di bagian terluar kulit kita yang Mhm. fungsinya itu Mhm. adalah untuk menahan supaya apa namanya faktor-faktor eksternal tuh nggak gampang masuk ke kulit kita gitu. Jadi kayak misalnya Ya, ya itu tadi debu, bakteri, virus dan lain-lain gitu ya. Itu betul. ketahan gitu di permukaan kita. Nah, we have to respect Ya, that gitu. Jadi skin barrier kita itu kalau sampai terganggu itu akan menimbulkan berbagai macam mhm. masalah. Jadi yang namanya Ya, eksfoliasi terlalu sering, pakai produk yang terlalu harsh itu akan mengganggu skin barrier, kesehatan skin barrier kita. Jadi whatever oke. you do with your skin, respect that skin barrier karena itu kalau udah rusak susah banget ininya ngembaliin Ya, kesehatannya lagi tuh untuk takes time memulihkannya gitu. lagi ya. Oke. Kita Yes, ke pertanyaan terakhir ya Mbak ya. boleh. Dari Betty Masih ada Burhan. waktu Saya kan bacain kita? ya. Dari Betty Burhan. Pernah dengar kalau kulit wajah kita sesekali butuh istirahat dari apapun agar pori-pori bisa bernafas. Apakah ini fakta atau mitos? Karena saat ini bisa 24 jam kita pakai skincare. Nah, benar nggak sih kita harus punya jeda istirahat kulit dari skincare, Mbak Afi? Bagus nih pertanyaannya. Itu iya itu pertanyaannya bagus banget. Itu mitos Ya, sebenarnya. Karena kulit kita itu hmm. nggak bisa bernafas. Kulit kita nggak ada Yang bisa paru-parunya. bernafas adalah hidung kita ya. Iya, gitu. Jadi itu mitos.
Sebenarnya Mitos. gini, Oke. kalau dibilang kulit kita perlu istirahat, ada benernya, tapi bukan Mhm, istirahat dari all types of skincare, tapi istirahat mhm. dari kandungan-kandungan skincare yang quote unquote keras gitu ya. Contohnya apa ya itu tadi Oke. misalnya AHA, BHA, pokoknya active Mhm, ingredients yang emang lumayan lumayan keras lah gitu for some people gitu ya. mhm. Misalnya retinol, Ya, AHA, ya, BHA, ya, terus mungkin ada yang kalau kulitnya berjerawat pakai benzoyl peroxide misalnya gitu, ya, vitamin C ya. misalnya. Nah, kadang-kadang ada yang karena mungkin terus-terusan menggunakan berbagai macam aktif gitu ya Mhm, dan mhm, mungkin kulitnya tuh nggak tahan sebenarnya itu akhirnya mhm. jadi reaktif kulitnya gitu. Nah itu mungkin emang sebaiknya diistirahatkan tapi istirahatnya itu bukan dari semua produk Tanpa skincare sih skincare Mbak sama Cantika. sekali ya. Oke. Bukan, karena itu nanti akan menimbulkan masalah baru. Karena yang namanya kulit kan tetap butuh dibersihkan. Iya dong, tetap butuh Mhm. cleanser berarti. Betul, Kita juga betul. pakai moisturizer kan harus gitu kan karena Ya. kulit kita itu terpapar berbagai macam faktor yang bisa bikin kulit kita kering. Terus kalau Mhm. kita kena sinar matahari tetap pakai sunscreen. Jadi minimal 3 itu gitu. Kalaupun kita lagi mau istirahat dari berbagai macam Ya, produk, ya. minimal cleansing, Tiga itu, moisturizing sama cleansing, sunscreen. moisturizing, sama sunscreen. Jadi tiga itu yang wajib Ya. kalau kita mau mengistirahatkan kulit ya. Jadi jangan sampai tidak Yes. pakai sama sekali. Wah, itu big Ya. no ya. No. Big no. Oke, Mbak Afi, kayaknya waktu kita sudah mau habis nih. Karena sudah Ya. udah mepet banget. Tim Her Mm-mm. World Indonesia dan tim Kledepo Bote akan menghubungi Anda yang tadi sudah bertanya, yang berhak mendapatkan giveaway. Ada 3 penanya, nanti akan dihubungi, ditunggu saja. Dan saya di sini ingin mengucapkan ke Mbak Afi, terutama terima kasih sekali atas waktunya dan kepada Aku Kle de juga terima kasih Pobote. banyak. Ya, terima kasih dan kepada Kle de Pobote, terima kasih juga atas kolaborasinya malam ini. Kita banyak sekali dapat ilmu dan dapat insight baru soal skincare. Jadi, kalau ada yang mau tanya lagi, belum puas, ada nomor WhatsApp di sini dan juga bisa DM Mbak Afi Assegaf. Jangan lupa follow ya @afi_assegaf double F double S, jangan lupa. Oke, dan juga selamat malam semuanya, selamat istirahat. Setelah Selamat malam ini, semuanya. selamat malam. Kita besok bekerja lagi. Stay safe, stay healthy juga. Terima kasih. Thank you Mbak Cantika, thank you Her Ya, World dan thank you Kledepo. Mbak Afi. Thank you Bye. Kledepo.